Gus Muhaimin nanya singkatan SGIE. Carbon capture SGIE, ya. Kalimat-kalimatnya umum, kata-kata sebenarnya bukan masalah umum, itu di dunia ekonomi. Ini kan ekonomi. Mungkin. Ini di dunia ekonomi. Dan salah satu ekonomi yang penting itu adalah ekonomi syariah. Ya kan? Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah, yang namanya SGIE itu atau SGIE itu adalah sesuatu bukan di dalam bahasa Indonesianya SGIE, State of Global Islamic Economy. Ada juga Global Islamic Economy Indicator. Kenapa nggak ngomongnya gitu aja? Kenapa harus pakai singkatan? Ya, karena itu sudah menjadi bahasa baku. Saya nggak dapat. Saya nggak dapat karena gini dalam dunia ekonomi syariah. Enggak, kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE bukan SGIE gitu loh? Itu maksudnya Gibran mungkin untuk mempermudah. Enggak, serius. Ya. Saya ngelihat gini loh, Gibran ini seolah-olah mendesain semua pertanyaannya itu seolah-olah ini sesuatu yang tidak dikuasai oleh lawan bicaranya. Termasuk carbon storage seperti ini kan sebenarnya tinggal ngomong emisi karbon misalnya. Mungkin Pak Mahfud ngerti atau Caimin tentang misalnya bank syariah ya langsung ngerti. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris tapi dia ngomongnya SGIE tapi kepanjangannya itu adalah bahasa Inggris, saya nggak dapat. Gini Mas Fadli, udahlah, kita ini kan sebenarnya semua orang istiqomah nih. Dari 2014 Bang Bes ini tidak mendukung Prabowo. Dari 2014 sampean ini mendukung Prabowo. Kami ini dari 2014 saya nih tidak mendukung Prabowo. Kami ini semua orang istiqomah nih, kita semua ini. Yang nggak istiqomah itu kan cuma Pak Jokowi sebenarnya. After all, humans are the ones who will have to make difficult choices and decisions, including how to terminate the war and conflict, pursuing climate agenda, transitioning to renewable energy, to reform business, government. To His Excellency Sohal Muhammad Al-Masri of the United Arab Emirates, we extend our deepest gratitude for his all-gracious support on behalf of the upcoming construction of Sheikh Zayed Mosque and the Islamic Center. Teman saya mengatakan, aku tuh Mas itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Agak. Kemudian setelah kasus di waktu musabaqah tilawatil Quran itu kan Gibran datang dan mukul gong nggak bisa pidato ya. Padahal kan musabaqah tilawatil Quran itu kan sesuatu yang bersifat umum ya, dan setiap tahun dilaksanakan oleh kita umat Islam di Indonesia ya. Dan itu kan kalau Anda ya, untuk menjadi orang yang harus bicara di depan pembukaan musabaqah itu kan tinggal, kalau nggak bisa tinggal buka aja YouTube ya atau Google kan. Mbak Google ya. Mbak Google kan bisa dilihat kan kemarin Presiden ngomong apa nih, atau ada yang nuansanya khusus nggak. Jadi as easy as that. Ya. Makanya kemudian saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa dia itu jangan-jangan tidak lulus SMA dan sebagainya, itu juga perlu dibuktikan ya. Kenapa? Kemudian ya saya beri contoh ya, dia kan waktu itu katanya ikut tes di Australia gitu kan, untuk mempersiapkan tes itu dia harus ikut satu bimbingan belajar lah begitu kan. Tapi kemudian dia memilih untuk kembali ke Singapura gitu kan. Dan kita juga nggak tahu apakah di Singapura itu dia masuk universitas atau bagaimana, karena ada yang orang yang bertanya masa kemudian SMP-nya dia sampai 4 tahun gitu kan, maksudnya 2 tahun di Indonesia 2 tahun di Singapura gitu. Itu menjadi satu tanya-tanya besar ya, dan buat saya hal semacam ini kan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. I hope that this event will be a stepping stone for SME in Solo to get recognition and interest from the European market. I trust that the business owners will be more passionate to keep learning and improving the quality of their products for the global market and be part of the world's supply chain. On this occasion,
introduction, I would like to introduce batik, which is rich in stories and cultural values to the Europeans. I wish to see more people fall in love with batik as one of the UNESCO World Heritage. I hope that with the involvement from Indonesian fashion designers, batik can be part of the global fashion industry. Kita turut berduka. Kekerasan atas nama apapun, untuk tujuan apapun tidak bisa dibenarkan. Artinya bahwa kita berharap proses hukum untuk pelaku, mau siapapun dia, apapun pangkatnya, tetap harus ditindaklanjuti. Itu clear. Begini, mau karena ada demonstrasi, mau karena ada apapun, segala bentuk kekerasan tidak pernah bisa dibenarkan. Itu sudah clear gitu. Tidak bisa kita gunakan alasan demonstrasi maka itu kemudian kita boleh lakukan kekerasan. Tidak boleh. Apapun itu alasannya, tetap berlaku baiklah sama rakyat. Gitu loh. Jangan sampai kemudian alat-alat yang mereka beli dari pajaknya, mobil yang mereka beli dari pajaknya justru digunakan untuk melindas mereka, itu tidak bisa dibenarkan. Saya kalau komisi 5, kalau perburuan itu di komisi 9. Tapi kalau mereka tidak ke komisi perburuan, mereka ke Badan Aspirasi Masyarakat, harusnya saya dapat suratnya. Kalau kita dapat suratnya, kita mendistribusikan anggota pimpinan untuk bertemu. Tapi nanti kita bisa cek lagi, karena kita ini kan terdistribusi melalui komisi, badan-badan dan sebagainya. Misalnya kemudian ada persoalan terkait dengan tanah, maka itu yang punya kompetensi ya bukan komisi 5 tapi komisi 2. Nah, siapa yang mendistribusikan itu ya kita harus bicara pada pimpinan komisi dan pimpinan DPR-nya. Artinya tidak bisa juga kemudian saya dari komisi 5 merasa paling memahami problem-problem yang di luar dari apa yang kita kerjakan. Saya tidak punya kewenangan mengomentari komisi lain. Kenapa? Tadi kita sudah tahu gitu loh. Komisi 5 ya belum lurus. Oke, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut yang sangat menarik. Nah, mari kita lihat tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Nah, Mulyono sebenarnya mencelakai anaknya yang tidak siap. Ambisi Mulyono memajukan anaknya hanya untuk menyelamatkan dirinya oleh banyak kasus. Nah, dia sangat takut kalau kasusnya dibuka termasuk ijazahnya. Nah, semoga ada orang yang cerdas, yang independen untuk menegak luruskan negara yang kita cintai ini. Nah, diduga keras-keras dinasti Jokowi sering tipu-tipu dalam hal ijazah dan masalah lainnya. Nah, negara segede ini dipermainkan dua orang ayah dan anak yang notabene sangat lucu. Nah, mohon turunkan Gibran Rakabumi DR Wapres yang tidak jelas lulusannya dan belum tentu bisa gaji baca Al-Fatihah. Nah, cepat majulkan aja, buat apa lama-lama. Semakin lama jadi wapres akan semakin rusak para Indonesia. Nah, selanjutnya yang penting mengemukan binatangnya ya, memperbesarkan kebun binatangnya. Nah, itulah jika pendukung. Pokoknya yang penting dukung dapat jabatan. Nah, namanya buah jatuh sepohon. Nah, John Lu juga speak up juga ya. Nggak tak ada tuh anak lo, nggak ada bapaknya. Nah, coba aja lo tanya babenya si atau bisa bantu jawab. Nah, di Singapura bukan kuliah bro, tapi rehabilitasi. Ya, tidak mungkin lulus kuliah Singapura bahasa Inggris saja tidak bisa. Nah, kayaknya bukan lulusan Singapura, tapi lulus Singapura. Nah, tugas Gibran itu selaku wapres: 1 pukul gong, 2 gunting pita, 3 lepas burung. Nah, jika Jokowi adalah
seorang pemimpin, maka Gibran gak bakalan kayak gitu. Tapi karena Jokowi adalah seorang yang berjiwa penguasa, maka wajar jika Gibran seperti itu. Maka apabila negara ini dipimpin oleh orang-orang yang berjiwa penguasa, negeri ini butuh pemimpin, bukan penguasa. Nah, pembela Gibran yang penting jabatannya dan cuan. Nah, Lebanon dianugerahi dengan sok-sok Khail Gibran. Indonesia mendapat petaka dengan adanya Gibran. Nah, sekolahnya kan di Singapura dan Australia. Ya, pastinya bahasa Inggrisnya top banget. Nah, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Kita berharap kepada ke depan wapres kita bisa belajar banyak ya. Mau diinterupsi gimana pun sudah menjadi wapres. Nah, memang bangsa atau orang Indonesia itu punya adab timur tetapi lain dengan orang luar. Negara malah kebanyakan nggak punya malu. Kalau orang hak nggak berhasil, ya mundur. Kalau penjabat Indonesia di demo aja nggak mau mundur, berada banget dengan orang luar negeri. Nah, jangan membenarkan yang salah. Nanti menerima karma yang salah kamu benarkan. Semua adalah penilaian standar. Nah, pantasan MBG banyak yang keracunan karena Gibran kasih asam sulfat. Nah, kenapa hanya yang diutus karena dia bisa berbahasa Inggris? Nah, kalau menurut rakyat di Singapura bukan kuliah tapi jual pisang goreng. Mana bisa bahasa Inggris, bahkan lebih pintar anak saya walaupun masih kelas 4 SD. Nah, katanya lulusan luar negeri setara SMA-nya. Nah, kok nggak bisa bahasa Inggris? Ya mungkin dulu waktu kursus di luar negeri bahasa komunikasinya pakai bahasa isyarat. Nah, ijazahnya beli sama dosen yang datang ke Indonesia itu dari Singapura. Nah, bisa bahasa Inggris tapi kalau sedang mende alias mabuk. Nah, dia baik buat yang nggak tahu, dia nggak baik buat yang tahu. Ya, si Gibran tekanan batin, jadi batalan bapaknya. Nah, satu keluarga orang bisa bahasa Inggris males belajar itu. Ya, cocoknya diposisikan jadi penjaga kandang kambing saja. Nah, betul sekali sekolah di LN kan komunikasinya bahasa Inggris, kok coba suruh omong bahasa Inggris. Tidak pakai teks baca tulisan. Nah, sekarang mudewalah. Intinya sangat sayang banget duit pajak gua buat bayar orang yang nggak ada isinya. Nah, belajar dulu ya. Mundur aja biar nggak malu, jadi justru jiwa kesatrian. Nah, Mas nanti maju lagi Mas Gibran. Kalau udah banyak yang tidak setuju nanti tunjukkan di misi yang lain. Sudahlah mundur lebih bagus. Nah, sekolah di Singapura tapi nggak bisa bahasa Inggris. Termul kocak. Nah, saya tidak tahu bahasa Inggris tapi saya tahu bahwa di dalam institusi negara, apalagi sebagai wapres, itu harus bisa bahkan mampu berbahasa Inggris agar bisa membangun kerja sama yang baik di negara lain. Nah, UGM satu-satunya universitas termul. Nah, Gibran itu bukan lulusan Singapura tapi lulusan Singapura Tasikmalaya. Nah, wapres terbaik Indonesia kata Ade Armando, lulusan Singapura dan Australia. Ya, tapi nggak bisa bahasa Inggris karena sekolahnya pakai bahasa Jawa. Nah, Presiden